Selamat pagi para peserta kuliah biokimia. Ya, ini adalah materi terakhir ya setelah kita mempelajari bagaimana metabolisme setiap makromolekul ya termasuk karbohidrat, lipid, protein, asam nukleat. Kali ini kita akan membahas apa yang akibatnya kalau ada gangguan terhadap metabolisme yang sudah kita pelajari. Ya, gangguan metabolisme golongan penyakit akibat gangguan metabolisme dan bersifat sistemik. Sistemik itu artinya melibatkan sistem peredaran darah. Ya. Nah, penyakit ini ada 3 golongan, yaitu gangguan metabolisme karbohidrat, protein, lemak, dan tentu saja juga ada asam nukleat. Ya. Dapat menimbulkan kelebihan atau kekurangan zat yang bersangkutan. Jadi, kalau kelebihannya tidak baik, kalau kekurangan juga berakibat tidak baik. Yang pertama adalah gangguan metabolisme karbohidrat, ya, yaitu kita mengenal penyakit kencing manis atau diabetes mellitus atau hiperglikemia. Ya. Patofisiologi penyakit ini adalah defisiensi insulin dan resistensi terhadap insulin. Ya, jadi penyebabnya karena memang ada masalah dengan sekresi insulinnya, apakah memang kadar insulinnya berkurang atau kelenjarnya yang cacat atau terkena penyakit, ya, atau reseptor yang menerima insulin itu yang bermasalah. Ya. Jadi insulin sendiri adalah hormon, ya, hormon polipeptida, berarti dia termasuk mirip protein, ya, yang dihasilkan oleh kelenjar pankreas. Hormon itu dihasilkan oleh kelenjar atau glandula yang berfungsi untuk menjaga keseimbangan gula di dalam darah. Kerja insulin itu meningkatkan pengambilan glukosa oleh sel tubuh untuk menghasilkan energi. Ya, jadi kalau gula itu tidak dapat diserap oleh sel, maka nantinya ketika kita akan bekerja itu tidak ada energi yang digunakan. Akibatnya kita lemes. Ya. Kegagalan tubuh untuk menghasilkan insulin atau jumlahnya itu tidak mencukupi, mengakibatkan glukosa tidak dapat masuk ke dalam sel tubuh. Ya, akibatnya dia akan menumpuk dalam darah dan terjadilah kondisi yang disebut sebagai hiperglikemia. Gejala penyakit diabetes mellitus adalah yang pertama adalah dikenal dengan keluhan trias, 3, ya, banyak minum, polidipsi, ya, banyak kencing, poliuri, dan penurunan berat badan. Polifagi, ya, kemudian tubuh tidak dapat memetabolisme karbohidrat yang dimakan, sehingga ini akan mengirimkan sinyal lapar ke otak dan mengakibatkan penderita ingin selalu makan. Poliuri, ini karena terjadi diuresis osmotik, ya, pada urinnya itu, jadi gula yang seharusnya tidak lolos oleh ginjal itu lolos, ya, dia bisa menembus membran ginjal secara osmosis dan itu mengakibatkan orang yang menderita hiperglikemia akan sering mengalami kencing. Kemudian juga karena sering kencing kan terjadi dehidrasi, akibatnya penderita akan merasa dahaga, ya, haus, hingga akan banyak minum, ya, polidipsi. Dan kadar glukosa darah waktu puasa itu lebih dari 126 mg per desiliter. Ya, sedangkan kadar gula darah normal itu lebih besar dari 200 mg per desiliter, itu hiperglikemi. Nah, kadar glukosa darah yang meningkat ini dikeluarkan melalui urin sehingga terjadi keadaan yang disebut glikosuria atau glukosuria, yang berarti adanya keberadaan glukosa di dalam urin. Nah, DM diklasifikasikan menurut konsensus endokrinologi Indonesia tahun 2002 itu adalah DM tipe 1 yang terjadi karena destruksi atau kerusakan sel beta pankreas yang menjurus ke defisiensi insulin secara absolut. Jadi pada DM tipe 1 ini memang tergantung dengan insulin. Sedangkan DM tipe 2 itu jumlah insulin mencukupi, tetapi terjadi resistensi pada reseptor insulin di membran sel. Dan DM juga terjadi pada masa kehamilan,
Kemudian diabetes tipe yang lain yang tidak dikategorikan oleh endokrinologi Indonesia. Nah, gejala kronik penyakit DM adalah kesemutan dan rasa tebal di kulit, ya, cepat lelah, mudah mengantuk, mata kabur, biasanya sering ganti kacamata, kemudian gatal di sekitar kemaluan, terutama pada wanita, gigi mudah goyah dan mudah lepas, ya, kemampuan seksual menurun, pada ibu hamil, bayi lahir raksasa, ya, lebih dari 4 kilo. Kemudian yang lebih mengkhawatirkan dari DM adalah komplikasinya, yaitu pada pembuluh darah itu karena tidak ada energi, ya, itu lemak dimobilisasi sebagai sumber tenaga, ya, jadi mengakibatkan lemak dalam darah juga bertambah, gitu. Jadi selain hiperglikemi juga hiperlipidemi, gitu. Lipemia dan kolesterolemia. Terjadi gangguan vaskuler, pembuluh darah ada penyumbatan dengan komplikasi arteriosklerosis yang merata, ya, kemudian terjadi sklerosis pembuluh darah, arteria koronaria, ginjal, dan retina. Nah, ini juga akan berdampak pada mata, menyebabkan sklerosis arteria retina atau retinitis diabetika, berupa perdarahan kecil-kecil tidak teratur, pelebaran pembuluh darah retina dan berkelok-kelok, ya, kemudian kapiler-kapiler membentuk mikroaneurisma. Nah, ini bisa menyebabkan mata buta, ya, seperti ini. Jantung terjadi sklerosis arteria koronaria, infak otot jantung, ya. Jadi kebutuhan akan oksigen lebih besar, ya. Pasokan oksigen sangat terbatas. Kulit itu terjadi penimbunan lipid dalam makrofag pada dermis, kemudian terbentuk xanthoma diabeticum, ya, warna-warna bercak-bercak gitu akibat diabetes. Pada hati terjadi perlemakan, ya, menyebabkan ukuran hati menjadi lebih besar, hepatomegali, dan infiltrasi glikogen. Disebabkan karena defisiensi karbohidrat, maka akan menggunakan sumber tenaga dari lemak. Kemudian menyebabkan imobilisasi lemak, pergerakan lemak itu berlebihan, menyebabkan defisiensi lipotropik, dan lemak tidak dapat dianggap dari sel, akibatnya terjadi penimbunan lemak yang berlebihan di liver atau hati. Nah, ini diet yang perlu diperhatikan untuk penderita DM itu adalah jangan mengkonsumsi bahan makanan yang mengandung gula sederhana, glukosa. Sukrosa itu juga kalau dipecahkan menjadi glukosa dan fruktosa. Nah, glukosanya itu yang jahat, ya. Contohnya gula pasir, gula jawa, sirup, selai, jeli, buah-buahan golongan A. Apa itu buah-buah golongan A? Susu kental manis, minuman botol ringan, dan es krim. Kemudian kue-kue manis, dodol, cake, dan tarcis. Kemudian bahan yang berlemak seperti cake, ya, kue-kue basah, makanan siap saji, fast food, kemudian goreng-gorengan, bahan makanan yang banyak natrium seperti ikan asin, telur asin, dan makanan yang diawetkan. Ya, contoh golongan buah golongan A adalah seperti ini, ya, rambutan, nanas, sirsat, sawo matang, mangga, anggur, duku, durian, nangka masak. Sedangkan bahan makanan yang dianjurkan itu adalah sumber karbohidrat yang kompleks, ya, seperti nasi merah, ya, roti, kentang, singkong, ubi, dan sagu. Sumber protein rendah lemak seperti ikan, ayam tanpa kulit, tempe, tahu, dan kacang-kacangan. Kemudian sumber lemak boleh tapi dalam jumlah yang terbatas, ya. Nah, kebalikan dari hiperglikemi adalah hipoglikemi, ya. Ini sering ditemukan pada 3 keadaan, yaitu karena penderita DM itu kan harus rutin mengkonsumsi obat atau insulin, ya, sehingga suatu saat bisa mengalami drop kadar gula darahnya, yaitu hipoglikemia ini, ya. Kemudian akibat pembentukan insulin yang berlebihan pada tumor pankreas yang dibentuk oleh sel beta. Jadi ada tumor di sel pankreasnya yang menyebabkan sekresi insulin itu berlebihan. Kalau sekresi insulin berlebihan, gula dimasukkan ke sel semua, yaitu kadar gula di dalam darah itu sangat rendah. Nah, kemudian pada pengobatan psikosis dengan shock hipoglikemi, ada beberapa terapi yang dilakukan dengan menggunakan shock hipoglikemik, dan itu akan berakibat sebagai hipoglikemia. Nah,
Yang kedua adalah gangguan metabolisme protein. Penyakit akibat defisiensi protein atau kekurangan protein itu adalah terjadi pada pemasukan protein yang kurang, ya, kurang makan makanan yang mengandung protein, biji-bijian, kemudian ikan, ya, daging. Kekurangan kalori menyebabkan kekurangan kalori dan asam amino. Akibatnya terjadi gangguan pertumbuhan tubuh, ya, kemudian hilangnya massa otot, pembentukan zat kekebalan tubuh dan protein serum akan terganggu. Nah, bersamaan dengan kekurangan karbohidrat, penyakit marasmus dan kwashiorkor, ini penderita akan kurus, mudah terserang penyakit infeksi, perjalanan infeksi itu berat dan luka sukar sembuh. Kemudian membentuk udim atau bengkak. Nah, pada orang yang mengalami defisiensi protein itu kondisi protein plasmanya adalah sebagai berikut, yaitu protein plasma itu 7,5 gram per desiliter, sebagian besar disintesis di hati, terdiri dari albumin 60% yang berfungsi untuk menjaga tekanan osmotik darah. Kemudian globulin 30% melawan penyakit, ya, sebagai imunoglobulin, dan fibrinogen itu untuk pembekuan darah. Albumin 4,5% ini berfungsi membentuk tekanan osmotik pada plasma, mencegah cairan plasma keluar dari kapiler masuk ke dalam ruang interstisial. Ya. Jika kadar albumin itu rendah, terjadi hipoalbuminemia, tekanan osmotik akan rendah dan cairan akan masuk ke dalam jaringan, kemudian menyebabkan bengkak atau edema. Nah, salah satu kelainan protein plasma adalah hipoalbuminemia yang disebabkan oleh kurangnya malnutrisi, ya, kurangnya nutrisi, intake makanan itu kurang pada penderita kekurangan gizi, ya, di Afrika sana ini banyak sekali. Kemudian gangguan pencernaan protein, ya, karena fungsi pankreasnya sudah berkurang, ya, kemudian terjadi luka bakar, ya, itu bisa menyebabkan kehilangan protein yang banyak. Kemudian juga terjadi penyakit pada liver, ya, itu nanti bisa mengganggu sintesis protein. Nah, ini adalah penampilan penderita kwashiorkor, ya, kelaparan pada menyebabkan moon face, mukanya itu seperti bulan gitu. Nah, kemudian untuk kelainan metabolisme asam nukleat, yaitu kemarin sudah sedikit banyak kita singgung di pertemuan sebelumnya, hiperurisemia, ya, jadi kelebihan asam urat. Ya. Asam urat adalah produk akhir dari metabolisme protein dari golongan purin. Hiperurisemia itu konsentrasi asam urat yang larut dalam darah berlebih, itu lebih besar daripada 6,8 mg per desiliter. Ya. Nah, ini terjadi akibat overproduksi asam urat atau ekskresi atau pengeluaran yang berkurang. Ya, akibat peningkatan asam urat di dalam tubuh itu bisa menyebabkan radang sendi, ya, lama-lama kan bengkak radang, sakit. Penumpukan asam urat dalam dan sekitar persendian disebut sebagai tofus dan peradangan, dan ini bisa menurunkan fungsi ginjal, menyebabkan batu ginjal juga. Nah, secara normal asam urat itu seharusnya pada pria itu 3,4 sampai 7 mg per desiliter, sedangkan pada wanita itu 2 sampai 5,7 mg per desiliter. Kemudian, ya, jadi asam urat ini menyebabkan penyakit yang namanya pilai atau gout. Nanti di farmakologi juga akan mengenal ini. Ya. Ini akibat gangguan metabolisme asam urat. Ya, asam urat pada serum itu meninggi, terjadi pengendapan urat pada berbagai jaringan. Yang paling banyak adalah pada pria, menyerang pada pria usia 40-an ke atas, ya. Pria 9 kali lebih banyak daripada wanita. Secara klinik, artritis akut yang sering kambuh secara menaun, kemudian pada jaringan ditemukan tonjolan-tonjolan yang disebut sebagai tofus, ya. Wujudnya seperti ini. Ya, bisa menyebabkan bengkak dan sakit sekali rasanya. Nah, tanda-tanda dan gejalanya itu pada serangan yang mendadak, ya, menyerang satu atau beberapa sendi. Sendi menjadi bengkak, kemerahan, nyeri hebat, panas, dan terjadi gangguan gerak. Nah, lokasi yang paling sering pada serangan pertama adalah sendi pada pangkal ibu jari kaki. Dan juga bisa menyerang sendi lutut, pergelangan kaki, pergelangan tangan, siku, dan persendian jari tangan. Nah, kalau tidak diobati dan berlangsung dalam waktu yang lama, kurang lebih 10 tahun, itu bisa menimbulkan tofus, ya, pemadatan itu tadi. Nah, ini disertai dengan demam, menggigil, dan perasaan tidak enak pada badan.
Nah, ini kemarin sudah kita bahas sebenarnya ya, produksi dan eliminasi asam urat, yaitu urin di dalam tubuh, ya, itu kemudian akan uh, membentuk nukleotida, ya, jadi kemudian ini juga akan disimpan di dalam jaringan atau jaringan akan melepaskan nukleotida, reaksinya adalah bolak-balik. Nah, juga bisa dikonsumsi dari pola dietnya, yaitu diet purin. Nah, ini nanti akan diuraikan atau didegradasi menjadi asam urat yang kemudian akan diekskresikan atau kemudian atau ditimbun ya kalau jumlahnya itu berlebihan gitu ya, atau kemudian bisa mengalami intestinal uricolisis ya, sepertiga dari produksi asam urat ini akan dilisiskan oleh apa pencernaan. Nah, untuk penderita asam urat itu perlu memperhatikan pola diet ya. Untuk asam urat golongan A dengan kadar ini makanan yang termasuk pola diet untuk asam urat itu ada 3 golongan ya. Golongan A itu mengandung makanan-makanan yang mengandung 150 sampai 1000 mg purin per 100 gram bahan ya. Contohnya hati, ginjal, otak, jantung, paru, jeroan, udang, remis, kerang, sardin, ragi atau tape, alkohol dan makanan dalam kaleng. Sedangkan golongan B itu lebih rendah kandungan purinnya, yaitu 50 sampai 100 mg per 100 gram bahan, yaitu ikan yang tidak termasuk golongan A, daging sapi, kacang-kacangan kering, kembang kol, bayam, asparagus, buncis, jamur, daun singkong, daun pepaya, dan kangkung. Kemudian golongan C yang rendah, ya, kurang dari 50 mg purin per 100 gram bahan, itu yang adalah keju, susu, telur, sayuran lain, dan buah-buahan. Ya. Nah, bahan makanan yang diperbolehkan adalah semua bahan makanan sumber karbohidrat, ya, semua jenis buah-buahan kecuali yang mengandung alkohol, semua jenis minuman kecuali yang mengandung alkohol, dan semua macam bumbu. Nah, ini adalah daftar makanan yang mempunyai kandungan asam urat yang tinggi, di mana justru coklat ya paling banyak ya, karena kan coklat mengandung teobromin ya, termasuk senyapurin kemarin. Kemudian limpa pada domba, ati sapi, ikan sarden. Ya, yang mitos selama ini ada itu adalah emping ya. Emping itu kan terbuat dari biji melinjo. Biji melinjonya malah hanya 200 mg per 100 gram ya. Daun melinjonya yang lebih banyak kandungan asam uratnya. Nah, ini bisa dibaca sendiri apa makanan yang rendah asam uratnya, tahu, ya udang lobster, dan sebagainya. Yang selanjutnya adalah gangguan metabolisme lemak. Kalau kelebihan lemak itu adalah obesitas, terjadi bila intake atau ambilan kalori itu lebih besar dari kalori yang dimetabolisme untuk energi. Jadi makannya lebih banyak daripada exercise. Gitu. Ini menyebabkan berat badan naik, kemudian lemak ditimbun pada jaringan subkutis di bawah kulit, retroperitoneum, ya, selaput rongga perut, di belakang selaput rongga perut, kemudian peritoneum adalah selaput rongga perut, kemudian omentum itu adalah lapisan di atas perut, perikardium, jantung tepi, kemudian pankreas. Nah, obesitas ini bisa memperparah ya, penyakit kardiovaskuler, hipertensi, diabetes, dan penyakit jantung. Nah, ini adalah contoh dari gambar ilustrasi dari penderita obesitas. Nah, hiperlipemia itu jumlah lipid darah total dan kolesterol itu meningkat. Ya, terdapat pada penderita diabetes mellitus yang tidak diobati, perlemakan hati, intake lipid dan kolesterol yang tinggi. Nah, penimbunan lemak terjadi di dinding pembuluh darah yang bisa berakibat keadaan yang namanya arteriosklerosis, penyumbatan pada pembuluh darah arteri yang bisa menyebabkan penyakit jantung koroner dan stroke. Ya, ini adalah daftar makanan yang tinggi kolesterol ya, seperti
putih telur ayam, tripang, ubur-ubur, ini 0. Ya, jadi yang makanan-makanan laut-laut ini relatif aman ya. Kemudian yang pada zona merah di sini ada yang lemaknya tinggi sampai ribuan miligram per 10 gram bahan, itu ada cumi-cumi, kemudian kuning telur ayam, otak sapi, dan telur burung puyuh. Ini yang harus dihindari pada orang yang sudah ditengarai mengalami hiperlipidemia. Ya, kemudian itu kalau kelebihan, kalau kekurangan lemak akan mengalami kelaparan, starvation, ya, kemudian gangguan penyerapan atau malabsorpsi, seperti pada mengakibatkan penyakit celiak, ya, penyakit celiak itu mengalami gangguan absorpsi gluten, suatu protein dalam gandum. Ini lebih banyak dikonsumsi diderita oleh orang-orang barat sana ya, yang makanan pokoknya itu gandum. Kalau kita kan lebih banyak nasi. Gitu. Tubuh terpaksa mengambil kalori dari simpanannya karena intiknya kurang. Yang mula-mula dimobilisasi itu adalah karbohidrat, kemudian lemak. Dan hanya pada kondisi yang sangat buruk, ya, gizi buruk itu, akhirnya protein diambil dari jaringan. Oke, terima kasih.